macam-macam, ada hayat, betul sapa, ada nenek-nenek, wak-wak, mamang-mamang, korcam, kordes yang tak sebutkan sije-sije, awak mohon maaf karena waktu jam 9:30. Pertama, awak pengen jelaskan kenapa awak dukung Depi dan Inayat. Itu baik. Kami tahun 2014 ya, 14, dan sejarah mengatakan bahwa Sarip Depi tak macam nyalon, tak macam nyalon, karena didukung PBB 2 kursi, PDI 2 kursi, dan hampir dipastikan tak macam nyalon. Itu buka jalan, isu pendaftaran, pagi-pagi SK B1 KWK, jak Partai Lama, jak Hanura, alhamdulillah murni 100%. Tak ada modal waktu itu, yang ini tak ada modalnya di Depi. Nah secara itu penting awak sampaikan. Ini datang berapa kali gemar, datang ke balai, 100% awak dukung. Tak kata imbal balik materi, tak kata imbal balik jabatan, tak kata imbal balik proyek, tak kata dia. Jadi sahabat awak ya tahu. Awak pengen waktu itu putra daerah Muratara mimpin Muratara. Itu niat awak. Tapi harapan sesepuh, harapan tua-tua, harapan awak secara pribadi, tak kata yang berubah di Muratara. Awak klarifikasi, jalan Rupit, pom bensin sampai ke Simpang Minang itu 120 miliar, itu APBN murni. Puskesmas di 7 kecamatan 50 miliar, itu APBN murni. Jalan di Ulu Rawas mulai Lubuk Mas sampai ke Kuto Tanjung, itu APBN murni 49 miliar. Yopi kontraktor. Jalan di Karandapo SP4, SP5 100% APBN. Jalan di Nibung sampai Rawasili 100% APBN. Nah wajar apa yang disampaikan Pak Depi tadi. Kita pertama adalah satu-satunya daerah di Sumatera Selatan yang masih tertinggal. Tertinggal itu apa? Tertinggal dari sisi ekonomi, tertinggal dari sisi pendidikan, tertinggal dari sisi kesehatan. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020. 62 kabupaten kota se-Indonesia Raya kok 560, 62 itu ada di Muratara. Telah tertinggal karena pertama kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam kita untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak pacak merubah pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Kita tidak pacak mengevaluasi program untuk kepentingan masyarakat. Kedua, berdasarkan BPS Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, kita adalah daerah termiskin di Sumatera Selatan dengan 19,12%. Hampir 20% masyarakat kita berada di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak tahu cara mensejahterakan rakyat di Muratara. Fakta, air lemak kami daerah tertinggal, bantuan banyak. Air lemak kami daerah miskin, bantuan banyak. Apa bantuan? Banyak laku bantu Muratara. APBD, apa yang dibuat APBD? Seluruh jalan rusak, seluruh jembatan rusak. Yang paling parah lagi adalah ketiga, IPM kita terendah se-Sumatera Selatan. Indeks pembangunan manusia. Apa yang disampaikan Pak Depi? Uang banyak putus sekolah, uangan sekolah, kesempatan sekolah dak kate. Baru tahun-tahun terakhir nyom buka kesempatan kurang bertemu dengannya. Awak paling aku tidak minta proyek, aku tidak minta jabatan, aku tidak minta sen sepeser pun sen Sarip tak pernah bawa. Malah nak nyogok aku supaya Partai Nasdem terbuka, nak ngenyuk semiliar dengan aku supaya mendukung dia. Bukan persoalan 1 miliar, tapi kami pengen orang yang mimpin Muratara itu nak berubah. Pendukung ini rato-rato,
bukan pendukung asli. Yang lamun dukung itu 99% lara kayak galo. Apa komitmen aku dia? Tidak ada komitmen. Kawan tidak usah maju Partai Nasdem. Awak Mahudi kebetulan ketua Korwil Sumatera Timur 4 kabupaten, 28 kabupaten kota. Awak nangani kita. Sepeser pun calon bupati tidak pernah awak terima. Karena apa? Karena Nasdem tanpa mahal. Karena Nasdem bukan tidak butuh sen, tidak boleh ada sen calon bupati, wakil bupati, wali kota dan harapan kami apa? Secara pribadi, awak uang man, rumah awak uang man, bawa awak uang man, kami nak ubah. Nak ubah. Berubah lebih baik. Berubah supaya kita lepas dari daerah tertinggal. Berubah kita supaya banyak dulu kita tak miskin. Berubah IPM kita menjadi nomor 2 atau nomor 3 di Sumatera Selatan. Apa yang disampaikan Pak Wabah hampir 15 sampai 20 visi itu arah ke situ. 3 tadi. Tertinggal, termiskin, IPM paling tinggi. Itu itu nanti nilai-nilai. Kita pengen ada sedikit banyak perubahan yang berkala. Itu awak secara pribadi. Awak apa kepentingan dari Nadem? Aku tidak akan siapapun bupati terpilih pasti nolak. Pertama awak jadi anggota DPR RI untuk berdoa. Kedua di Komisi 11 sebagai kapolsi dan di Banggar sebagai kapolsi. Insya Allah tahu siapa pakai mengelontorkan uang-uang untuk membangun daerah. Apalagi dusunnya, apalagi di rumah, gede-gede di rumah. Apa nyangkut aja dia anggota DPR RI? Dan hati uangnya nak dijual separuh umat kok mungkin lu hampai. Nak jadi anggota DPR RI dijual separuh umat kok tak hampai. Kalau pelan awak baca, karena berhenti. Pelan awak, karena bergaul. Pelan awak baik Tuhan. Insya Allah. Kedua, yang ada 3 hal tadi. Yang paling penting, Pak Wabu kok ngato, kita fokus ke situ. Cak mana kita lepas dari desa tertinggal, cok mana kita tak miskin, cok mana IPM kita ajak middle lah, di rank 5 dan di urutan keempat atau kelima. Karena apa? Potensi sumber daya alam kita sangat luar biasa. Kalau diizinkan Tuhan, paling lama tahun depan, awak dengan Pak Bebe, Pak Tentu, sahabat saya, kita membangun pabrik tapioka di Rawasri. Ada 5.900 hektar di Tiwa, kami take over, bagi saham dengan Bebe sahabat saya di Pajak Menderu. Insya mudah-mudahan pajak menyerap tenaga kerja sampai 10.000 kakak. Dan kita buat sistem plasma. Nah awak kok bukan ngadulung murah ngarang selama kok 2015 awak dulu, 2016 awak dulu, kemudian tuh bukan lupa banyak lemudi. Gak komi, kita politik tuh nak dukung orang nak nyaman, nak baik aso, nak berbagi, nak saling dulu, menolong orang tuh, dulu baik, nyoma badi-badinya baik, tak kata komitmen. Awak paling parah. Berapa kali mesti awak nelpon, sampai ungan gitu bertemu dengan dia, karena terlalu solid Pak, terlalu solid. Apa yang dibangun selama 4 tahun tak ada. Itu tertinggal, itu termiskin, itu paling banyak uang putus sekolah. Paling banyak uang putus sekolah itu berarti paling banyak uang bangun. Nah, itulah kasar itu. Karena apa tak ada kebijakan pemerintah Pemda itu untuk membantu anak-anak yang sekolah. Itu jadi. Nah, kenapa awak dukung Depi dan Inaya? Karena awak banyak berharap. Ada perubahan, ada niat baik. Ustadz Inaya, seorang ustadz. Apa dah kenal Ustadz Inaya? Hampir survei popularitas Depi dengan Sarip sama lah kurang lebih. Inaya habis itu nomor 3. Popularitas itu berapa? Kurang tahu menawak. Tahu dengan Depi, Kak Depi tahu dengan Inaya, tahu dengan Ustadz Inaya. Itu kata-kata di pucuk 90%. Tapi ketika orang nak milih, survei kok indikator dan partai kami maju. Ketika orang nak milih antara Sarip dan Depi, imam. Tapi ketika tanya wakilnya, kamu nak mikir wakil siapa? 40% masyarakat Muratara nak milih Inaya.
hasil juga sangat menentu. Depi unggul dengan Sarip, tapi ketika Inaya masuk, ini mendongkrak suara yang sangat luar biasa. Kita berharap dengan Ustaz Inaya. Nah itu harapan awak. Rawas ilir, Pau. Ini lagi ya, Pau, bau raya, tapat bening, air bening, belangi, batu kucing, BM 1, BM 2, apa selama pembangunan di sini. Uang nak ubah pejak Pau sampai ke pengen besusah. Awak akan mantu demi Allah, demi Tuhan. Kalau Depi Inaya menang 1000% awak bantu apa kita mau. Aman Depi anggap belum berhasil, nah sudah itu caw-cawan deh. Caw-cawan. Nah niat kami termasuk Yehudi, Yopi, mantan Kades Biaro, Kakanda Mu'id, Belangi Simpang Biaro, banyak bini Badan Saro. Visi-visi tadi kita lah standar. Dimanapun kampanye, insya Allah pasangan Depi, pasangan Ustaz Inaya kami terus. Anu apa? Anu orang nak berubah. Anu apa? Orang nak berubah di mana-mana kok. Nak berubah. Orang nganggi di budi, rakyat dan lagi di budi. Ya. Kalau nak debat, boleh debat awak. Puskesmas 7 kabupaten kecamatan zaman awak memang. Nah, gak mampu. Itu 50 miliar dana afirmasi. Jadi awak dengan kemampuan awak sebagai Kapoksi Banggar Partai Nasdem maupun Komisi 11, insya Allah aku akan bantu dulu Wak Mamang di Remang, Lubuk Kemang, Subatu, Opet awak berjanji malam kok. Kalau Depi Inaya menang 1000% tapi kalau Depi Inaya kalah, mohon maaf, kita masing-masing baik. Aku udah kata kepentingan 4 tahun sampai pemilu berikut. Apa kan nak nyalon Poji? Belum tentu nak nyalon. Ada Kades RT, Poji awak tahun kok agak macet di dusun, bukan rumah di dusun lain. Insya Allah tahun depan awak dukungkan lagi. Tahun depan budak nyalon di nalak acara lain. Jadi itulah itu kita dapat sampaikan, Wak Mamang, Ibi, awak secara pribadi berharap, kalaupun segelintir lah, awak tahu lah 10 sampai 20 orang lah yang dukung yang lain, insya Allah mudah-mudahan kita tanggal 9 balik kalau momen sama awak itu 2.500 loh. Nah, kan minta 2.000 insya Allah tercapai minimal 2.000. Nah tentang bantuan PKH segala macam, memang coba kalau PKH lu tak pajak dirubah usulan dari Kades. Yang pajak merubah itu urusan dari bupati. Itu namanya Dirjen PKH Dinas Sosial. Data kesenjangan sosial itu pajak dirubah. Kalau Kades merubah atau camat dirubah, ini akan kena. Maka ditempel stempel uang miskin toh umai. Karena apa dak? Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Yang dapat PKH dapat juga BLT, yang dapat BLT dapat juga bantuan jak bupati. Tapi kalau tidak diusulkan memang tidak dapat. Iya, kan dalam undang-undang partai politik, dalam undang-undang yang tidak boleh itu kan hanya ASN. Nah, Kades itu harapkan itu netral, tidak berpihak kepada salah satu paslon. Apa yang disampaikan Pak Suryono, kalau mau berpartai PNS atau ASN, kalau mau berpolitik ya masuk partai politik, nggak usah jadi PNS. Sudah. Nah, jadi harapan saya sudah pribadi sebagai Ketua RI, Komisi 11 dan Banggar, karena Banggar dan 11 itu adalah bermitra dengan kepala desa untuk pengelolaan anggaran. Gitu aja. Yang saya sudah sampaikan tadi, saya tidak ada preferensi semua calon saya. Tapi harapan saya, pertama, Muratara itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 62 tahun 2020, satu-satunya daerah di Sumatera Selatan daerah tertinggal. Berdasarkan BPS, Badan Statistik sudah mengatakan survei, tingkat kemiskinan kita 19,2%. Artinya kita
mengalami masyarakat murah tanah banyak yang miskin. Yang ketiga IPM, indeks pembangunan manusia. Nah, 3 parameter itu berhubungan dengan 1 infrastruktur, 2 kesehatan, 3 pendidikan, 4 kebudayaan. 5 adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam dikapitalkan untuk